Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, syukur alhamdulillah kesempatan kali ini Allah masih menghendaki kita bertemu di dalam acara Cahaya Al-Quran. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan suratul Fatihah, yaitu ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang menjadi malik, yang menjadi penguasa, Yaumiddin, hari pembalasan. Satu hal yang harus kita imani, yang harus kita yakini kebenarannya, yang harus kita percayai, bahwa tidak ada satupun amal yang dilakukan oleh manusia kecuali amal itu pasti mendapatkan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang beramal, berbuat, sekalipun nilainya hanya sebesar darah, sebesar biji sawi, sebesar atom, jikalau amal itu adalah amal yang baik, khairan yarahu, dia pasti akan melihat akibat dari amal kebaikan itu. Tapi sebaliknya, barang siapa yang beramal, walaupun amal itu hanya sebesar darah, sebesar biji sawi, sebesar atom, dan amal itu adalah amal yang syaron, amal yang buruk, maka dia pasti akan melihat dan merasakan akibat dari keburukan yang telah dia lakukan. Lalu siapa yang mengatur semua ini? Siapa yang membuat skenario bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti berbalas? Kebaikan mendapatkan balasan, keburukan akan mendapatkan balasan. Tidak ada amal yang dilakukan oleh manusia kecuali amal itu pasti berefek di dalam kehidupan dia. Kalaulah tidak di dunia, yang pasti akan berefek bagi kehidupannya di akhirat. Dia adalah Allah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ada yang memaknai yang dimaksud Yaumuddin adalah hari kiamat. Dia yang mengendalikan terjadinya hari kiamat. Dia yang menjadi sutradara, sang pembuat skenario terjadinya kiamat beserta serba-serbinya. Apapun yang terjadi nanti pada hari kiamat, hancurnya alam semesta, yang saat itu gunung beterbangan bagaikan kapas, seluruh isi perut bumi dikeluarkan, orang akan berlari ke sana kemari, bagaikan orang Jawa bilang kadyo gabah sing diinteri. Itu semuanya di dalam kendali dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diskenario dan disutradarai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jikalau kita sadar akan hal ini, maka sejak sekarang kita harus berusaha menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tidak menghambakan diri pada siapapun selain kepada Dia. Kenapa? Sebab nanti kepada Dialah kita kelak akan bertanggung jawab, dan kita tidak akan pernah bertanggung jawab kepada selainnya. Jikalau kita sadar akan hal ini, maka apapun yang kita lakukan haruslah atas nama Dia dan haruslah hanya dilandasi sebuah pengharapan kepada Dia. Kenapa? Sebab hanya Dia yang bisa membalas. Sebab hanya Dia yang kelak akan melakukan perhitungan terhadap amal-amal kita, dan itu tidak dilakukan oleh siapapun selain Dia. Maka orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang tidak khalis, orang-orang yang seringkali mengharapkan sesuatu kepada pihak selain Allah, maka dia akan menjadi orang yang merugi, sebab orang atau pihak-pihak tertentu yang selama hidup di dunia dijadikan orientasi dari amal yang dia lakukan tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada dia. Allah lah Maliki Yaumiddin, Allah lah Zat yang menguasai hari pembalasan. Kita tentu pernah mendengar, dan kita pasti seakan-akan mendengar, setiap kali ada orang yang meninggal, kita ucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami kepadanya raji'un, akan kembali. Orang-orang yang ketika hidup di dunia menjadi hamba setan, dia membuat sesaji, dia bikin sesuatu kemudian dipersembahkan untuk jin atau setan, dia sembelih binatang dipersembahkan untuk jin atau setan, maka nanti di hari kiamat mereka yang telah diberikan kepadanya persembahan itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Dia bukan pihak yang akan menjadi tempat pertanggungjawaban bagi manusia, bahkan dia sendiri yang kelak harus mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita sadar bahwa Allah lah yang menguasai hari pembalasan, maka sejak sekarang jikalau kita melakukan amal apa saja, haruslah hanya berharap kepada Allah. Sebab tidak ada selain Allah yang bisa memberikan balasan. Maliki Yaumiddin, Dialah Zat yang menguasai hari pembalasan. Kemudian satu hal yang harus pula kita sadari, bahwa hari pembalasan itu ada. Ada orang yang menyebut dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan, hari di mana setiap hamba-hamba Allah, setiap orang, setiap manusia, dia akan mendapatkan balasan yang adil, tidak akan terzalimi dari seluruh amal yang telah dia kerjakan selama hidup di dunia. Sebab banyak orang yang dia melakukan kebaikan, sementara kebaikan yang dia lakukan tidak terbalaskan secara sempurna ketika dia hidup di dunia. Dia baik kepada tetangga,
dia baik kepada orang tua, dia baik kepada saudara-saudaranya. Banyak hal yang telah dia korbankan untuk orang lain. Ternyata Allah kasih dia umur yang pendek. Dia meninggal ketika orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu belum melakukan apa-apa kepada dia. Maka jangan khawatir, pada hari di mana setiap manusia akan mendapatkan balasan, maka dia pasti dibalas secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dialah orang yang menguasai hari pembalasan. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan dan kejahatan yang dia lakukan belum dia dapatkan efek keburukannya di dunia. Dia koruptor, tapi sulit ditangkap polisi, sulit ditangkap oleh KPK. Dia telah membunuh orang, tapi karena pinternya dia berhujah dan berkilah, maka dia tidak dipersalahkan oleh lembaga peradilan. Dia bisa mungkir, dia bisa berkelit, sehingga kejahatannya tidak terbalaskan ketika hidup di dunia. Tapi pasti nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari seluruh keburukan yang dia lakukan, manakala Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Hal ini tentu menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Jikalau setiap amal yang kita lakukan pasti berbalas, setiap amal yang kita lakukan pasti berefek. Yang baik berefek baik, yang buruk pasti akan kita petik hasil keburukannya, maka kita akan semakin tersemangati untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita akan semakin punya ghirah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena setiap kebaikan yang akan kita lakukan pasti akan berefek kepada kehidupan kita, terutama kehidupan kita di akhirat. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, ketika kita sadar akan hal ini, bahwa Allah ini yang menguasai hari pembalasan, Dia Maha tahu balasan apa yang paling pas buat hamba-hambanya. Dia tidak mungkin akan salah di dalam memberi balasan kepada hamba yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Maka semua ini menjadi pelajaran bagi kita untuk bersemangat melakukan amal yang soleh, sekaligus kita bersemangat pula di dalam menahan diri tidak melakukan keburukan-keburukan. Sebab tidak ada keburukan yang tidak berbalas. Sekalipun itu tidak berbalas di dunia, tapi kita yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan bagi kita, pasti keburukan itu akan kita petik nanti di akhirat. Maka celakalah hamba-hamba, manusia-manusia, orang-orang yang tidak sadar akan hal ini. Dia asik masuk dengan kejahatan, dia asik masuk dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, seakan-akan apa yang dia lakukan tidak mendapatkan balasan. Atau dia bermalas-malasan, tidak bersemangat di dalam melakukan amal soleh, seakan-akan dia tidak akan hidup lagi di pasca kematiannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita termasuk orang-orang yang tahu, sadar bahwa Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.